Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu kedua daripada bulan Juli ini. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan, jemaat sekalian masih dalam kondisi yang baik. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali, masih seperti biasa. Kita masih beribadah online, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya sukacita Allah akan menjadi bagian kita saat kita memuji Dia, saat kita menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk kami mau memuji-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biar Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Di rumah-rumah kami Tuhan, Engkau hadir. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan kami. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan.
tinggikan Tuhan kita. Dia hadir di rumah kita saat ini. Dia siap untuk menjamah kita, melawat kita. Haleluya. Kuasa Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Dan saat ini sedang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berikan sorak bagi Allah kita. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah begitu mengasihi kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami harus melalui media online, tapi kami yakin Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan juga Engkau hadir di tempat ini dan juga di rumah-rumah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami dengan keadaan yang kurang baik ini. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan kami akan menghadapi dan berada di dalam kondisi yang seperti ini. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami di saat dimanapun keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yung Tikyuk. Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan yang daripada-Mu, agar setiap perkataan yang diucapkan itu hanya berasal daripada-Mu, dan biarlah berkat firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, penghiburan dan pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jam selanjutnya dalam ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Dia, memuji Tuhan kita. Sebab Dialah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Dalam situasi apapun, mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita dan kita tetap semangat. Amin. Semangat Bapak Ibu di rumah. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, boleh kita bertepuk tangan, agungkan Tuhan kita.
tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sukacita naikkan pujian ini. Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Katakan walau lewati gunung dan lembah. Amin. Kita tidak perlu takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, katakan sekali lagi, sebab Dia baik. Oh, sebab Dia baik. Sama-sama kita tepuk tangan. Angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya, untuk selamanya kasih sekali lagi, untuk selamanya kasih sekali lagi, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita sorakan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Biar setiap waktu kita mau terus memuji Dia. Kita mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan kita. Karena hanya kepada Dia saja saya dan saudara semua dapat berharap. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau mengisi setiap bejana-bejana kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan membentuk hidup kami Tuhan. Sehingga semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
Izinkan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku Tuhan, yang hidupku Yesus di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin, Yesus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, begitu besar kasih karunia-Mu atas setiap kami. Di dalam keadaan kami hidup di dalam kegelapan, anugerah keselamatan sudah Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya oleh Roh-Mu yang sekarang ini tinggal di dalam setiap kami. Mata hati kami, bahkan kehidupan kami boleh menjadi satu kehidupan yang terang, bahkan yang menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu khususnya pada pagi hari ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sekali lagi kami termotivasi untuk senantiasa mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan ekspresi kasih kami kepadamu kami wujudkan kepada kepedulian kami kepada sesama. Tolong setiap kami Tuhan, di tengah-tengah kami harus beribadah lewat online, sehingga dalam banyak hal harus kami akui
bisa membuat konsentrasi kami terpecah. Tetapi kami rindu pada saat ini tetap kami boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan memikirkan satu tema, aku dan sesamaku. Tentu aku di sini adalah bukan aku yang lama, tetapi aku yang baru di dalam Kristus Yesus. Maka untuk pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema tentang seorang manusia baru yang menyatakan kepeduliannya dengan sesuatu cara yang luar biasa sekali. Dan kita mencoba memahami ini dari Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca kisahnya, demikian bunyinya. Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita mau membaca kisah ini, kita tidak bisa hanya cuplik kisah ini tok. Tetapi harus membandingkan paling tidak dengan perikop-perikop sebelumnya. Dalam Injil Lukas pasal 18, didahului dengan satu peristiwa di mana ada seorang kaya raya dan hidupnya sangat saleh bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Dan jawaban Tuhan Yesus sangat tegas sekali. Kalau saya mau simpulkan jawaban Tuhan Yesus itu, di mana Tuhan Yesus mengatakan bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi yang tidak mungkin bagi manusia itulah yang dimungkinkan oleh Allah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini, sebetulnya dia mau mengatakan sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak mungkin apapun yang diperbuatnya itu dapat memenuhi standar tuntutan Allah. Maka dalam pengertian seperti ini, jerilalah dan usaha manusia dalam bentuk apapun itu tidak mungkin membuat seseorang memperoleh keselamatan. Dan di dalam pengertian yang seperti inilah itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan yang tidak mungkin bagi manusia dimungkinkan oleh Allah. Setelah diam Injil Lukas pasal 18 diceritakan hal yang seperti ini, kemudian kita lihat sebelum Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko, ada orang buta. Dia boleh buta secara jasmani, tetapi dia melihat dengan hatinya lebih jelas daripada orang-orang lain yang matanya tidak buta. Sesuai kalau mau jujur, memang kadang-kadang kita ini dengan hati melihat lebih jelas daripada dengan mata kita. Maka ketika zaman itu masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, orang buta ini berteriak, "Ya Yesus anak Daud." Artinya dia mengakui bahwa Yesus adalah
Mesias. Kasihanilah kami. Dan Yesus menyembuhkan. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa sebetulnya anugerah Allah limpah dan dicurahkan kepada manusia bukan karena manusianya itu sendiri, tetapi karena Allah yang memberikannya kepada manusia. Itu sebabnya ketika kamu dikontraskan dengan tidak mungkin dilakukan oleh manusia, maka dikontraskan dengan seorang buta yang tidak boleh melakukan syariah agama apapun waktu itu. Sebab pada zaman itu orang-orang buta adalah yang tidak boleh bahkan mengikuti ibadah. Jikalau keselamatan itu adalah karena seremonial agama dan ibadah dan agamawi, maka orang buta ini jelas tidak memperoleh anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan anugerah itu kepada orang buta ini. Dan sekarang kita akan mulai memahami ketika kita masuk kepada perikop Sakius. Dan pada waktu Lukas menceritakan kisah tentang Sakius, sebetulnya Lukas ini melalui penceritaannya secara sengaja membangun atau paling tidak menuntun pikiran kita kepada konsep-konsep atau paling tidak dipersiapkan untuk berpikir negatif terlebih dahulu. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat dalam ayat yang pertama dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi. Artinya semacam kesan Tuhan Yesus ini tidak mau tinggal terlalu lama, cuma mau ngelewatin. Karena mau tidak mau untuk melanjutkan perjalanannya dia harus melewati kota Yeriko. Ini yang sudah dibangun oleh Lukas sebagai seorang pencerita yang sangat baik. Yang kedua, apalagi kalau kita memahami kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah kota pertama yang diduduki oleh Yosua. Kota pertama yang ada di Kanaan yang mewakili kota-kota yang penuh kemaksiatan. Yang Tuhan melalui bangsa Israel waktu itu memberikan perintah untuk ditumpas. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan Yosua ketika berhasil mengalahkan dan merobohkan tembok Yeriko. Kita bandingkan dengan perjanjian lama Yosua pasal 6 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Yosua sudah melalui kutukan ini menyampaikan firman Tuhan bahwa selanjutnya kota Yeriko tidak boleh dibangun. Dan sampai zaman Raja Daud, Yeriko masih merupakan reruntuhan. Mari kita bandingkan dengan 2 Samuel. Dalam 2 Samuel pasal 10. Di dalam ayat yang keempat dicatat demikian. 2 Samuel pasal 10 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Lalu Hanum menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka. Dan memotong pakaian mereka sampai pada setengah, sampai pada pantat mereka. Kemudian dilepaskan mereka. Hal itu diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Suatu kali Daud mengutus beberapa utusan ketemu dengan Raja Hanung, raja daripada bangsa Moab, untuk mengadakan persepakatan perdamaian. Tetapi utusan ini dipermalukan oleh Raja Hanung. Janggutnya dipotong separuh, bajunya dirobek sampai pantatnya. Lalu Daud mengatakan, tinggallah kamu di reruntuhan Yeriko. Tempat yang sudah tidak dihuni orang.
sampai kamu sudah tumbuh janggutmu baru ketemu aku lagi. Jadi data ini memberikan kepada kita kota Yeriko sampai zaman Daud pun sesuai dengan apa yang dikatakan Yosua tidak ada yang berani membangun. Tetapi kenapa sampai pada zaman Tuhan Yesus muncul lagi kota Yeriko? Kota Yeriko dibangun pada zaman kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang paling jahat. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Zaman itu yang menjadi raja adalah Raja Ahab yang mengimpor berhala, yang dimana akhirnya nabi-nabi daripada berhala yang dipelihara oleh Raja Ahab melawan Elia. Gambaran puncak kejahatan terjadi pada zaman Raja Ahab. Pada zaman itulah kota Yeriko dibangun. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-34. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34. Pada zaman itu Yel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayar nyawa Abiram anaknya yang sulung yang meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu yang memasang pintu gerbangnya. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Sesuai ini sebuah gambaran. Yel tahu bahwa untuk membangun kota ini dia melawan Tuhan. Tapi dia membangun. Maka sejak saat itu muncullah kota Yeriko yang sejak zaman Yosua sampai zaman Daud tidak berani dilakukan. Nah di dalam pengertian yang seperti ini sebetulnya bagi orang-orang zaman Tuhan Yesus begitu disebutkan kota Yeriko seharusnya mempunyai pengertian yang konotasinya agak negatif. Bahkan kalau kita mencoba menelusuri lagi perjanjian lama, satu bagian lain daripada perjanjian lama yaitu 2 Raja-Raja pasal 25. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 25 itu raja terakhir dari kerajaan Yehuda, Raja Sedekiah mengalami kekalahan perang di lembah dekat kota Yeriko. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 25. 2 Raja-Raja pasal 25 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika kerajaan Kasdim, kerajaan Babel, tentara Nebukadnezar mengalahkan kerajaan Yeriko, demikian bunyinya. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla dan menjatuhkan hukuman atas dia. Ayat 7 saya tambahkan. Orang-orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dibawa ke Babel. Bagi kita mendengar kata Yeriko tidak rasa apa-apa. Bagi orang zaman Yesus kota Yeriko itu negatif sekali. Maka kalau saya mencoba merefer kepada khotbah minggu lalu ketika saya berbicara tentang perumpamaan Samaria, orang Samaria yang baik. Di sana Tuhan Yesus berkata, ada seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan ada orang yang berjalan melewati itu, yaitu seorang imam dan seorang Lewi. Sejak zaman itu orang dari kalau sampai melewati tempat itu imam dan Lewi ini mau kemana? Kemungkinan besar dia juga mau ke Yeriko. Maka ada kemungkinan perumpamaan tentang Samaria yang baik ini Tuhan Yesus menyindir. Ini ada imam yang kelihatannya suci. Ada keturunan Lewi yang kelihatannya martabatnya tinggi. Tapi nyatanya juga pergi ke Yeriko. Kalau orang Yahudi itu pergi ke Yeriko dagang. Sosok Injil Lukas secara sengaja membangun beberapa hal-hal yang negatif di dalam Injil Lukas pasal 19 tadi. Kecuali kota Yeriko yang negatif. Muncul orang pendek
jelek, kira-kira begitu. Muncul apalagi orang yang pendek, yang jelek ini profesinya pemungut cukai. Sudah begitu ketika mau melihat Yesus naiknya bukan pohon beringin, pohon ara. Dan berbicara tentang pohon ara, kita sebagai orang Kristen pasti ingat. Ada pohon ara yang tidak berbuah, yang dikutuk Yesus. Ada pohon ara yang 3 tahun dinanti-nanti tidak menghasilkan buahnya, sehingga pemilik kebun mengatakan tebang itu pohon. Emang di kota Yeriko cuma ada pohon ara? Banyak. Tapi kenapa secara kebetulan seolah-olah Sakyus naik pohon ara ini? Tuhan izinkan kepada kita punya kesan yang sangat negatif sebelum kita memahami cerita ini lebih lanjut. Sakyus boleh kaya, tetapi jangan lupa kayanya karena dia menjadi seorang pemungut cukai. Menjadi tangan kaki pemerintah penjajah untuk dalam tanda kutip meminta bayaran untuk bangsa sendiri. Kaya karena pekerjaan yang seperti ini. Itu sebabnya sangat dipahami jikalau dalam Injil Lukas pasal 19 dikatakan Tuhan Yesus hanya mau melintasi kota itu. Tetapi ternyata justru keberanian Sakyus naik pohon ara yang punya konotasi negatif, mungkin maksudnya mengatakan seperti pohon ara yang tidak baik inilah, seperti itulah diriku, tetapi aku punya satu kerinduan untuk melihat dia, orang yang luar biasa. Saya percaya ketika Sakyus melakukan hal yang seperti ini, karena dia menyadari sekarang segala sesuatu yang dia miliki, kekayaan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang sebetulnya telah dia buang dalam tanda kutip sebagai orang Yahudi. Yaitu keselamatan di dalam Kristus. Apa yang dia alami, yang dia cari dengan tanpa mempedulikan nama baiknya, tanpa mempedulikan dia akan dikucilkan oleh orang banyak, yang penting kaya, itu yang sekarang dia sadari tidak ada nilainya sama sekali. Maka itu sebabnya dikatakan ia naik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Sasang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas dalam hal ini pasal 19 menggambarkan kepada kita khususnya kalau kita aplikasikan pada zaman sekarang ini. Tidak bisa dipungkirin banyak uang, banyak kesempatan. Semakin banyak uang, semakin menang dalam kompetisi dan perebutan. Bahkan dalam konteks-konteks zaman kita, seringkali kan kita mendengar kalimat seperti itu, udah percuma ngelawan dia walaupun dia yang salah. Percuma digugat, percuma diseret ke pengadilan. Walaupun kita yang benar tetap kita yang kalah. Kenapa? Duit, uang, kekayaan menentukan siapa menang, siapa kalah. Tetapi hari ini, Injil Lukas pasal 19 secara sengaja mau mengatakan, Sakyus, you boleh menang dalam banyak hal. You menang tender sehingga kamu menjadi kepala pemungut cukai. Menguasai semua pemungut cukai kelas 3. Karena kamu paling kuat. Tetapi dalam hal kamu melihat Yesus, you kalah. Duitmu tidak bisa membuat kesempatan engkau melihat Yesus. Satu-satunya cara kalau engkau mau melihat Yesus, rendahkan dirimu. Dengan naik ke pohon ara sehingga semua orang tahu kamu pendek. Rendahkan dirimu, hina dirimu, naik ke pohon ara. Supaya semua orang tahu. Kali ini kamu tidak berdaya. Dan kita tahu persis saudara. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Sakyus turunlah. Aku mau menumpang di rumah. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal 18. Bukan perbuatan Sakyus itu
yang membuat Tuhan Yesus mau menumpang ke rumahnya. Sebab dikatakan kok tidak mungkin bagi manusia. Tetapi anugerah Tuhan sekarang dilimpahkan atas Sakius. Sakius jelas kalah. Melawan sesama orang berdosa saja kalah. Hanya untuk lihat Yesus saja tidak sanggup. Sehingga harus naik ke pohon ara. Tetapi sekarang Kristus hadir ke rumahnya. Disinilah ini yang ditegaskan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia sekarang dimungkinkan oleh Allah. Sesuatu yang Sakius cuma melihat Yesus saja tidak sanggup. Sekarang keselamatan justru dilimpahkan dan dicurahkan ke atas, ke rumah daripada Sakius. Mari kita melihat dalam peristiwa ini ada dua ayat yang sangat dikontraskan ketika Tuhan Yesus sudah hadir di rumah Sakius. Yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6, ya 7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut ke hatanya. Yang menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 7 dikatakan, orang-orang berkesinis memberikan komentar. Iya, yaitu Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Orang-orang ini berarti adalah orang-orang yang merasa posisinya, kondisinya, perilakunya jauh lebih baik daripada Sakius. Itu sebabnya sekarang mereka berhak menghakimi. Loh, orang berdosa seperti dia. Kenapa kepada orang seperti dia Yesus mau menumpang di rumahnya? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus di sini sebetulnya bagi saya secara pribadi kalau kembali saya refer kepada di dalam ke Lukas pasal 18 jelas. Keselamatan bukan soal layak atau tidak layak. Keselamatan bukan soal siapa baik secara perilaku, siapa salah secara perilaku. Jikalau keselamatan adalah soal itu, maka Kristus tidak menumpang di rumah Sakius. Tetapi justru karena keselamatan, hidup kekal adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Maka itu sebabnya Yesus datang ke rumah Sakius. Sekali lagi bukan karena yang dilakukan oleh Sakius. Sebagai satu gambaran inilah yang dimungkinkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Maka dikontraskan orang-orang yang merasa lebih baik. Dikontraskan dengan orang-orang yang merasa sudah melakukan aturan-aturan agamawi. Dikontraskan dengan Sakius. Tuhan, setengah dari hartaku, demikian seterusnya. Nah, saudara yang menjadi pertanyaan kan jadi begini. Jadi apakah karena Sakius memberikan setengah hartanya kepada orang miskin, maka dia mendapatkan keselamatan? Kalau begitu, salah lagi semua khotbah saya tadi. Maka dengan kata lain sebetulnya kita boleh memahami demikian. Justru karena sekarang Sakius mendapatkan anugerah pengampunan dan keselamatan dalam Kristus Yesus, maka sekarang dia baru mempunyai satu kehidupan yang baru sebagai manusia yang dijamah oleh kasih karunia Kristus. Sebagai manusia yang sudah menerima jamahan kasih karunia Kristus, maka dulu yang begitu berarti baginya, bahkan yang sampai membuat dia tidak mengasihi dirinya. Saya pakai kalimat ini. Dia tidak mengasihi dirinya. Sebab apa? Demi kekayaannya, dia rela dimaki-maki orang sebagai pemungut cukai orang berdosa. Demi harta kekayaannya bersifat sementara, dia mengorbankan semua nama baiknya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, setelah dia mendapatkan sentuhan kasih karunia yang dahulu
dia anggap penting lebih daripada nama baiknya. Dia anggap lagi tidak berharga. Dan bahkan kemudian melalui apa yang dulu dia korbankan dirinya, sekarang dia separuh dia bagikan kepada orang-orang yang miskin, sesama manusia. Jadi di sini sama mari kita melihat, jika minggu lalu saya mengatakan bukti bahwa kita ini memperoleh hidup baru. Terus menerus kita belajar mengasihi orang-orang yang paling sulit untuk kita kasihi. Dalam hal ini orang Samaria paling sulit mengasihi orang Yahudi. Karena orang Yahudi eksklusif. Karena orang Yahudi arogan. Orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat merendahkan dan menghina bangsa Samaria. Tetapi Tuhan Yesus berkata, seorang Samaria yang baik, yang sudah memperoleh hidup baru, sanggup mengasihi orang yang paling tidak layak atau kurang pantas untuk dikasihi. Demikian juga Sakius. Sakius orang berdosa. Sakius adalah orang yang pernah dijerat oleh merasa pentingnya kekayaan dunia, sehingga tanpa mempedulikan nama baiknya. Tetapi ketika Kristus hadir di rumahnya dan keselamatan Tuhan berikan kepadanya, maka dia berkata, Tuhan, sekarang aku baru sadar. Aku sekarang melihat dengan cara yang baru. Bukan dengan mata yang buta seperti orang yang hurufiah buta. Tetapi aku melihat dengan hati. Seperti orang buta yang diceritakan di dalam perikop selanjutnya. Sakius pernah hidup di dalam kebutaan walaupun matanya melek. Dikontraskan dengan orang buta tetapi hatinya terbuka. Dan sekarang setelah Kristus hadir di rumahnya, mata maupun hati Sakius terbuka oleh karena anugerah Tuhan. Sekarang dia mampu melihat ada banyak orang miskin. Sekarang dia mampu menyadari hartanya yang begitu banyak tidak ada artinya. Maka orang-orang yang mendapatkan sentuhan kasih anugerah Tuhan mampu melihat sesama manusia dengan cara yang lebih baik. Karena sesama manusia adalah gambar Allah. Saya yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melihat film, bioskop gitu ya, gambar hidup gitu ya. Jangan menghadap proyektor. Jikalau kita menghadap proyektor, kita hanya melihat berkas sinar yang berubah-ubah menjadi biru, kuning, merah, tetapi tidak ada gambar yang kita bisa lihat. Paling banter malah menyilaukan mata lama-lama. Tetapi kalau kita mau melihat bioskop, melihatlah ke layar. Karena berkas itu ditangkap oleh layar dan berkas sinar itu memproyeksikan gambar-gambar itu. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah tanpa layar yang menangkap kemuliaan Allah. Dan sesama kita adalah gambar kemuliaan Allah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan dan itulah yang sudah dilakukan oleh Sakius setelah ia memperoleh keselamatan. Maka kalau kita melihat dalam ayat yang ke-9 di mana Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bagi saya kata kalimat hari ini telah bukan menunjukkan setelah Sakius berjanji membagikan hartanya. Tetapi justru karena telah terima keselamatan itu, maka Sakius bisa membuat janji itu. Kalau kita memahami ayat ini seperti ini, maka akan menjadi konsisten dengan pasal 18 dan selanjutnya. Apalagi ketika kita simpulkan melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil yang lain, Injil Yohanes misalnya. Tidak ada seorang pun dapat melihat Bapa jikalau tidak melalui Kristus yang satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Orang-orang yang memperoleh hidup di dalam Kristus Yesus mampu melakukan
apa yang dulu tidak mampu dilakukan selaku orang berdosa. Bahkan sekalipun melalui yang tadi saya katakan syariah, aturan-aturan agamawi orang Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus itu sebetulnya kalau kita mau simpulkan, dalam Injil Lukas sejak pasal-pasal pertama, Injil Lukas sudah mempersiapkan bahwa keselamatan dan pertobatan justru akan terjadi pada kelompok-kelompok orang yang paling dianggap tidak baik bagi orang-orang Yahudi. Termasuk dalam hal ini para pemungut cukai. Mari kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal yang ketiga ketika masih zamannya Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Lukas pasal 3 dicatat kalimat seperti ini ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah membaptis banyak orang di Sungai Yordan. Injil Lukas pasal 3 ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Terus terang saya menduga, tapi ini tidak yakin ya, cuma dugaan, boleh salah dong. Mungkin Sakyus adalah salah seorang yang pada waktu zaman Yohanes ikut hadir dan bertanya, apa yang harus kami perbuat sebagai pemungut cukai? Yohanes bukan mengatakan, itu profesi tidak benar. Ganti dong. Tidak. Dia cuma mengatakan apa? Jangan memeras, jangan memungut lebih daripada yang ditentukan. Dan agaknya Sakyus melakukan hal ini. Itu sebabnya tadi dia mengatakan, Tuhan, kalau ada yang kuperas, ku ganti dengan 4 kali lipat. Artinya dia ngomong apa? Setauku enggak ada sebab apa. Aku menarik sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalau ada yang kuperas akan kuganti dengan 4 kali lipat. Ini membuktikan tidak ada. Kenapa saya mengatakan demikian? Mari kita mengadakan perhitungan matematika. Separuh sudah diberikan kepada orang miskin. Kalau kekayaan dia katakanlah 20% itu karena pemerasan, dia sudah tidak sanggup melakukan apa yang menjadi tekadnya loh. Iya kan? Paling banter kalaupun dia betul-betul memeras, itu hanya boleh 12,5%. Karena dia ganti 4 kali lipat berarti 50%. Lalu 50% dibagikan kepada orang miskin. Dia langsung jadi miskin, tidak punya apa-apa. Jadi ketika dia berani mengatakan separuh ku berikan kepada orang miskin, dia merasa yang 50% ini masih tetap dia bisa pakai. Sebab apa? Sebagai pemungut cukai, dia melakukan tugasnya dengan baik. Walaupun konotasi waktu itu negatif sekali. Saya lebih baik melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rasa takut akan Tuhan. Karena seringkali banyak pekerjaan bersifat netral. Tetapi konotasi masyarakat seringkali belum apa-apa terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu sudah negatif dulu. Ya. Maaf kata deh misalnya seorang gadis yang bekerja di karaoke, pemandu lagu apalah istilahnya saya tidak ngerti. Belum apa-apa orang sudah pikir negatif. Aduh, seorang gadis yang kerja di karaoke. Mungkin ada yang negatif. Mungkin ada yang memanfaatkan kecantikannya. Mungkin bahkan melayani nafsu seorang berdosa. Tetapi mungkin ada orang yang terpaksa bekerja seperti itu. Jangan cepat-cepat menghakimi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari. Berdasarkan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita melihat sesama kita dengan cara yang lebih tepat. Pedulikan mereka. Itulah bukti seseorang sudah memperoleh anugerah keselamatan. Dan itulah Sakyus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan sekali lagi kami mensyukuri.
bukan karena kebaikan kami. Bukan karena kesanggupan kami melakukan aturan-aturan agamawi. Tetapi karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab sesungguhnya kami diingatkan bukan karena hukum Taurat. Bukan karena firman Tuhan kami dibenarkan. Tetapi justru melalui hukum Taurat dan kebenaran firman Tuhan kami diingatkan kami orang berdosa yang tidak berdaya, yang dicengkeram oleh kuasa maut. Tetapi kasih karunia dalam Kristus Yesus memerdekakan kami. Sehingga di dalam kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami sanggup melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat dan kebenaran firman-Mu. Dan bukan sebaliknya karena kami melakukan. Dan pada pagi hari dan siang hari ini Tuhan kami melihat bukti. Seorang yang seolah-olah sudah dinegatifkan begitu rupa yang tidak berdaya. Bahkan untuk melihat wajah Kristus pun tidak berdaya sehingga harus naik pohon ara. Memperoleh anugerah keselamatan. Dan ketika memperoleh anugerah keselamatan yang dulu tidak mungkin ia lakukan. Karena harta menjadi sesuatu yang sangat penting baginya. Seketika itu juga menjadi tidak berarti. Dan dengan mudah dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Itu karena kuasa pembaharuan hidup yang bekerja di dalam dirinya. Tuhan kami anak-anak-Mu. Bekerjalah Roh-Mu di dalam diri kami seperti bekerja pada diri Sakius waktu itu. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman. Kita mengikrarkan iman pengakuan rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu
pada waktu kami mengingat kembali firman yang baru saja kami renungkan bersama-sama. Harus kami akui ya Tuhan, dalam konteks perubahan zaman yang sudah sangat berbeda dengan zaman Sakyus waktu itu. Menjadi sesuatu yang perlu kami pikirkan dengan matang-matang, apakah kami harus mengaplikasikan secara hurufiah apa yang dilakukan oleh Sakyus. Mungkin akan menjadi sesuatu yang konyol dan bahkan bodoh. Tetapi kami percaya secara prinsip kepedulian yang dinyatakan oleh Sakyus pada waktu itu tetap menjadi tanggung jawab dan bagian kami untuk melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami pertolongan supaya kami sanggup oleh karena hikmat bijaksana yang daripadamu, khususnya pada saat-saat seperti sekarang ini ketika situasi sangat sulit. Karena dalam banyak hal, khususnya melalui pandemi yang sudah berbulan-bulan berlangsung ini, kami tetap sanggup. Walaupun income kami secara pribadi juga menjadi berkurang. Tetapi kami tetap sanggup menyatakan kepedulian kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami percaya bukan kebetulan jikalau di depan kami Engkau tempatkan orang-orang yang berkebutuhan, yang butuh sentuhan tangan kasih kami. Yang terutama tentu saudara seiman, tetapi kami percaya juga kepada semua orang. Sebab sesama kami tidak terkotak-kotak oleh saudara-saudara seiman. Tidak terkotak-kotak oleh suku bangsa. Tetapi sesama kami adalah sesama orang-orang yang Kau ciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Tuhan, ini setiap kami. Kami percaya Engkau sudah membayar kami, menebus kami dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib. Maka kami percaya Engkau peduli kepada kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami. Dan kami percaya setiap jemaat kami, waktu demi waktu, minggu demi minggu, berbulan-bulan sudah berlalu, tetap dalam perhatian-Mu ya Tuhan. Engkau menjaga setiap kami seperti pemazmur mengatakan, seperti seseorang menjaga biji mata sendiri. Tuhan, kami berterima kasih. Kami mempunyai Allah yang seperti ini. Kami mempunyai Bapa yang tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya. Sebab firman-Mu mengingatkan kami, jikalau kami selaku orang tua yang punya kelemahan, tidak memberikan batu kepada anak yang meminta roti, tidak memberikan ular kepada anak yang meminta ikan, maka kami percaya bahkan sebelum kami meminta, Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk setiap kami. Kami mengucap syukur untuk hal ini. Itu sebabnya ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk lebih peduli kepada sesama kami sebelum kami meminta kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya kami berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami dengan doa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, turut sama tak berubah hingga selamanya.
jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.